tadi, efisiensi penyerapannya berbeda antara retinol yang dari pangan hewani dengan beta karoten yang ada pada pangan nabati. Yang dari pangan hewani efisiensi penyerapannya lebih tinggi dibanding dengan beta karoten yang ada pada nabati yang hanya sekitar 0-60%. Nah, ini pun tergantung dari nanti apakah dia diolah atau tidak, apakah dia bersama dengan lemak atau tidak pada saat dikonsumsi. Karena yang membawa vitamin A sebagai transporter itu adalah lemak. Ya, jadi masuk ke dalam sel, ya seluler binding protein. Nah, kemudian retinol yang terikat pada CRPP ini dikonversi lagi menjadi retinil ester. Jadi yang tadinya dari makanan retinil ester menjadi retinol, retinol masuk ke sel usus, di dalam sel usus dibentuk lagi menjadi retinil ester. Nah, ini esterifikasinya ya. Jadi proses esterifikasi membutuhkan dua enzim ini. Nah, proses esterifikasi ini merupakan tahap akhir dari penyerapan. Di retinil ester itu artinya retinol bersama dengan lemak dalam ikatan ester. Kemudian dia masuk ke dalam pencernaan di usus, ya, dicerna, dihidrolisis menjadi retinol. Retinol masuk ke dalam sel usus, kemudian di sel usus dia diikat oleh CRPP. Nah, setelah diikat, kemudian dia dibentuk lagi menjadi retinil ester, baru dia dimasukkan ke dalam sistem limfatik bersama dengan kilomikron. Ya, jadi retinil ester terbentuk di sel usus, kemudian berikatan dengan komponen lemak yang lain membentuk kilomikron. Kilomikron masuk ke dalam sistem limfatik. Di dalam sistem limfatik ini nanti kemudian disirkulasikan melalui pembuluh darah menuju sel yang membutuhkan atau disimpan ke dalam hati. Jadi tadi saya ulang lagi, dari makanan retinil ester, kemudian dia dimasukkan ke mulut, lambung, di usus terjadi hidrolisis retinil ester menjadi retinol. Retinol masuk ke dalam sel usus, di situ kemudian diikat oleh CRPP dan dia bersama dengan komponen asam lemak yang ada di dalam sel usus membentuk ikatan lagi menjadi retinil ester. Nah, retinil ester ini nanti pada saat mau disirkulasikan ke seluruh tubuh, dia bergabung bersama kilomikron dan melalui sistem limfatik. Dari sistem limfatik kemudian masuk ke sistem peredaran darah, dan di situ nanti dia akan menuju sel-sel target. Ya. Sel-sel target ini artinya sel-sel yang akan membutuhkan vitamin A. Nah, pada saat dia mau diambil oleh sel-sel tubuh yang membutuhkan, maka vitamin A yang ada pada kilomikron tadi dipecah lagi. Ya. Kilomikron dipecah, dia akan merilis retinil ester, retinil ester akan dipecah menjadi retinol dan ester asam lemak. Nah, retinol yang sudah dipecah tadi akan masuk ke dalam sel-sel tubuh yang membutuhkan. Nah, pemecahan retinil ester bersama dengan kilomikronnya membutuhkan bantuan lipoprotein lipase. Nah, ini akan aktif lipoprotein lipase pada saat tubuh memang membutuhkan vitamin A. Kalau tidak butuh ya berarti nanti akan dibawa ke sirkulasi balik, ya, disimpan ke dalam hati. Ya, jadi kalau yang retinol ini dibutuhkan maka dia akan dimasukkan ke dalam sel. Kalau dia tidak dibutuhkan maka dia akan menuju sel parenkim hati, dikembalikan. Nah, ini ya, jadi di usus retinil ester dihidrolisis menjadi retinol. Nah, retinol ini nanti kemudian di dalam sel epitel bentuk lagi menjadi retinil ester, masuk ke sistem limfatik, kemudian retinil ester dalam kilomikron dalam darah, kemudian dia menuju sel,
dikonversi menjadi retinol dan asam lemak. Diikat oleh retinol binding protein di dalam sel. Fungsinya di sini. Kemudian kalau dia tidak dibutuhkan, retinol ester ini yang masih bersama kilomikron, dia akan dibawa balik ke dalam hati dan disimpan dalam bentuk retinol ester di sel parenkim hati. Kalau simpanan ini nanti sudah terlalu banyak, maka akan dihidrolisis lagi menjadi retinol, tapi hasil hidrolisisnya tidak dibuang ke sirkulasi darah, tapi dibawa ke sel stelat. Jadi ini simpanan sementara, ini simpanan yang lebih permanen. Kalau ini sudah berlebih simpanannya, maka akan disimpan yang lebih permanen lagi. Ini adalah kondisi di mana tubuh banyak asupan vitamin A atau retinol. Jadi dia disimpan di sini-sini. Nah, pada saat dia tidak mengonsumsi atau tidak mengasup vitamin A, apa yang terjadi? Ya maka di sini ya akan dipecah menjadi retinol. Kemudian yang ada di sel stelat juga akan dipecah menjadi retinol. Retinol ini kemudian dia akan diikat oleh RBP. RBP dia masuk ke dalam sel-sel tubuh. Jadi cadangan digunakan pada saat tubuh kekurangan asupan vitamin A. Dan ini simpanannya relatif lama ya. Maka suplementasi vitamin A itu relatif lebih tahan. Ya. Jadi sekali konsumsi dosis besar, kemudian 3 bulan, 4 bulan itu sudah mencukupi kebutuhannya. Nah ini bentuknya ya, ada yang retinil palmitat, kemudian ada yang bentuknya retinil stearat. Nah ini artinya retinil palmitat adalah retinol yang terikat bersama dengan ester asam lemak palmitat dan sebagainya. Nah, pada saat kondisi tubuh normal, maka retinol ester ini banyak ditemukan di sel stelat, artinya cadangan tidak banyak digunakan, sedangkan pada saat kondisi defisien ini banyak yang didistribusikan pada sel parenkim. Jadi simpanannya hanya sementara atau dia di situ digunakan sebagai transit saja. Sedangkan kalau yang kondisi normal, dia simpanannya akan stabil di sel stelat. Nah, penyimpanan vitamin A ini sekitar 50-80% di hati, kemudian jaringan adiposa sekitar 15-20%. Kemudian ini peranannya ya, retinol menjadi retinol itu peranannya ada di proses penglihatan, adaptasi gelap terang, rhodopsin, kemudian untuk asam retinoat dia lebih berperan ke dalam transkripsi DNA atau pematangan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Oke, ini saya rasa tidak perlu saya sampaikan detail. Atau nanti silakan dibaca sendiri ya ini. Nah ini peranannya di dalam adaptasi gelap dan terang ya. Dari retinil ester menjadi retinol, menjadi retinal, kemudian dia akan mengaktifkan rhodopsin sebagai fotoreseptor. Jadi peranannya ada di retinal. Ini tadi retinol, kemudian dia menjadi retinil, ada di dalam darah. Kalau dia dalam bentuk retinol atau menjadi retinil ester di simpanan, kemudian di retinol lagi pada saat mau digunakan dikonversi menjadi retinal. Nah, retinal ini bersama dengan opsin akan membentuk rhodopsin yang dia berperan sebagai fotoreseptor. Nah, kemudian fungsinya akan bersiklus terus-menerus dan defisiensi dari vitamin A akan berangsur-angsur atau berjalan lebih lambat dibandingkan dengan defisiensi vitamin larut air. Kenapa? Karena vitamin yang larut lemak itu kondisi simpanannya itu relatif lama sehingga rilisnya pelan-pelan.
dan defisiensi akan berkembang lebih lambat dibandingkan dengan vitamin larut air seperti vitamin B dan C yang tidak ada simpanan, yang tidak ada tampungan secara spesifik, sehingga defisiensinya akan berkembang lebih cepat. Namun untuk vitamin A atau vitamin yang larut lemak yang lain juga tidak direkomendasikan untuk disimpan dalam jumlah yang terlalu banyak, karena nanti akan menyebabkan masalah toksisitas, ya, akan mempengaruhi proses regulasi, terutama regulasi sistem hormonal. Kalau dia ada banyak di sel adiposa maupun di sel hati. Baik, itu sekilas dari saya.